Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel Tirta Musitama ini kalian semua akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, khususnya berkaitan dengan riset, ya kan. Kali ini kita akan membahas satu isu terbaru kita ya. Saya udah hadir bersama saya nih tamu kita nih. Dalam series Tirta Musitama ini ada regular ini guest ya gini. Ya, ini distinguished professor ya, Dr. Lily Yuliadi. Ya, itu dosen hubungan internasional BINUS University dan editor Journal of ASEAN Studies. Wah, keren. Ini ahli ASEAN ini. Gitu. Nah, Pak Lily, terima kasih banyak sudah hadir di sini ya. Kita baru saja ketika video ini kita buat, beberapa hari yang lalu, Indonesia sukses ya menjadi tuan rumah presidensi G20 di Bali gitu. Nah, ini kita menarik kita bahas nih. Apa sebenarnya makna-makna penting ya atau PR-PR-nya juga nanti ya, challenges kita ke depan terkait dengan G20 kepemimpinan Indonesia. Mungkin Pak Lily bisa memulai itu. Apa Pak kalau Bapak melihat ini kesuksesan Indonesia ini bisa dilihat dari aspek apa saja sih gitu ya? Silakan Pak Lily. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita ketemu dalam acara khusus. Baik, kalau kita melihat beberapa minggu yang lalu ya kita disibukkan dengan tamu-tamu negara khususnya yang ada di Bali. Nah, suksesannya saya kira ya, pertama dari segi platformnya ya jelas kita G20 itu karena memang negara kita besar, GDP kita juga besar, sehingga kita masuk ke G20. Untuk informasi saja teman-teman yang belum tahu, G20 itu adalah kumpulan negara-negara 20 yang mempunyai GDP ya terbesar ya 85% ya dunia. Betul. Dunia ini jadi dan Indonesia termasuk di situ. Oleh karena itu kita mendapatkan kebanggaan untuk menjadi presiden kepada G20. Dan tahun 2022 ini membuktikan bahwa 2022 ini menjadi saksi bahwa Indonesia mampu mengendalikan ya jadi presiden G20 ini. Dan yang terakhir kita lihat adalah pertemuan summitnya ketua-ketua negara ya di Bali dan memutuskan beberapa kesepakatan. Ini akan segera dialihkan ke penerusnya yaitu India. Tahun depan India akan menjadi G20. Jadi pertama yang saya lihat kesuksesannya itu adalah membuat platform. Membuat platform untuk membuat sebuah keputusan baik itu dari business 20-nya, baik dari U20-nya, baik dari City 20-nya, berapa ya side event dari G20 itu. Dan itu adalah sukses, tidak ada satupun yang memprotes ataupun tidak setuju ya, walaupun memang kita tahu bagaimana Rusia dan Ukraina ini berselisih dan akhirnya tidak mau datang, tapi mereka ikut juga melalui online. Ya menarik ya dari aspek platform tadi ya. Kita juga mungkin saya menambahkan sedikit bahwa dalam konstelasi yang seperti ini dengan adanya konflik Rusia Ukraina tadi kan suasana dunia memang berubah total ya Pak. Wah itu menjadi udah pandemi, pasca pandemi ditambah juga dengan krisis itu semuanya menjadi apa namanya supply chain dunia, rantai pasok global itu sudah terhambat semuanya. Ini semua kena, Eropa kena, Amerika kena, dan lain sebagainya. Untuk negara Asia juga kena gitu. Nah, untuk itu keberhasilan menyatukan mereka, ya 17 negara itu datang, kepala negara itu datang ya Pak ya, dan juga menghasilkan leaders declaration. Itu yang menurut saya penting sekali ya. Dan di situ kelihayan Indonesia, ya tentu dengan lobby sana, lobby sini, dan juga kebesaran hati para pemimpin dunia lainnya ya bahwa memang ya mereka melihat bahwa ada konflik itu, tetapi konflik itu memang memberikan dampak geopolitik ya kan dan ekonomi, tapi kita tetap harus jalan terus ya menuju apa namanya dunia yang lebih baik G20 seterusnya dan membawa isu-isu. Nah, yang menarik lagi ada substansinya. Oke, substansinya sekarang yang kedua gimana? Kalau kita lihat ada legacy yang ditinggalkan. Salah satunya adalah bagaimana Indonesia berkuar tentang apa yang disebut dengan energi yang terbarukan. Oke, betul sekali. Sehingga di mana-mana sekarang bicara masalah energi yang terbarukan. Bagaimana kita bisa akhirnya menata menuju kepada Sustainable Development Goals yang memprotek ya kerusakan ozon bertambahnya emisi yang kotor. Dengan adanya energi terbarukan itu sedikit demi sedikit akan diselesaikan, walaupun memang tidak bisa langsung tidak instan ya, tapi dengan sedikit demi sedikit perlahan gradual effort yang terus dikumandangkan untuk energi terbarukan merupakan salah satu substance yang sangat saya pikir perlu diapresiasi. Yang kedua, dengan naungan apa yang disebut dengan inklusif ekonomi, digital ekonomi, ini adalah salah satu. Walaupun memang
kadang-kadang kita juga perlu bekerja keras untuk menyesuaikan ke situ. Ya, tentu. Karena kalau kita tidak mempunyai produk dan sarana yang baik dalam global economy ini, kita akhirnya menjadi konsumer yang baik, bukan jadi produser yang baik, dan akhirnya kita dimanfaatkan oleh global economy ini. Yang ketiga adalah tentang health. Ya. Apalagi kita sudah punya pengalaman dengan COVID, dan ini sudah dilegasikan, kita sudah terakui oleh dunia bahwa kita mampu menyelesaikan isu ini. Walaupun memang ada look and hole-nya di situ sih, wajar itu. Perlu diakui bahwa kita sukses menghadapi ini dan kita membawa ini bagaimana untuk menjaga kesehatan dunia. Global health menjadi prioritas di G20. Wah, keren banget ya. Berarti tadi secara substansi itu guys, sebenarnya terkait dengan 3 agenda besar utama kita. Dan itu berhasil digolkan oleh Indonesia dan seluruh negara G20 ya. Tadi tentang energi baru terbarukan ya kan, transisi energi ya kan. Terus kemudian digital transformasi digital ya kan, khususnya juga untuk UMKM. Kemudian juga yang ketiga tadi berkaitan dengan arsitektur kesehatan global ya. Itu sangat menarik juga, dan itu juga menjadi topik ya, salah satu topik dari penelitian kita ya, Pak Lili, dan kita juga menulis blog ya terkait dengan kesuksesan Indonesia di G20 dan lesson learn-nya. Nah, ini ada satu hal untuk menambahkan, yaitu kebetulan ya, yang saya ikuti dalam mendampingi Kementerian Investasi adalah menghasilkan Bali Compendium. Bali Compendium G20 Bali Compendium. Intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, bagaimana negara-negara G20 itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan, praktek-praktek baik dalam melakukan investasi inklusif ya, karena ke depan betul semua harus sustainable ya, apalagi sekarang misalnya Indonesia fokus kepada downstreaming manufacture ya, atau bahasa kerennya Indonesia hilirisasi produk ya, tapi kita harus kawal ya hilirisasi, tidak hanya di sektor migas tapi juga mungkin pangan, perikanan, dan juga produk-produk yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana ada fasilitasi dari investasi itu keren banget. Bali Compendium ini akan menjadi guide bagi seluruh negara G20 ya, yang menguasai sebagian besar ekonomi dunia, baik dari sisi PDB-nya ya, ataupun juga dari sisi jumlah warganya ya, warga dunianya ya. Jadi kalau G20 bergerak itu wah luar biasa itu, dunia sebagian besar juga bergerak. Kalaupun macet atau gagal, nah ini juga ekonomi macet juga, gagal juga. Nah, ini makanya bagaimana kita mendorong ya legacy ya G20 presidensi Indonesia ini bisa nanti hasilnya tetap bisa diimplementasikan. Dan tugas bangsa Indonesia nih bareng-bareng ya, nggak cuma selesai summit ya, summitnya keren, bagus, dinernya bagus ya kan, acara-acara side eventnya sukses ya, tapi nanti implementasinya kita ketinggalan jauh atau menjadi customer tadi. Jangan dong. Harus diingat ya, G20 gimana? ini adalah regional ataupun dikatakan global commitment of the leaders. Global commitment, tapi implementasinya di level nasional. Dan memang global ini komitmen, tapi memang non binding ya. Tetapi menurut saya ya, nanti kita bahas lah hal itu ya. Berikutnya bagaimana di video berikutnya akan kita lihat keputusan-keputusan yang lain dalam pada platform-platform multilateral atau global itu bagaimana kira-kira bisa efektif yang dilaksanakan oleh anggota-anggota secara nasional. Baik, sukses buat teman-teman semua. Kalau Anda suka tentang video-video ini, jangan lupa like, share, dan bagikan juga. Subscribe ya. Kita menuju 1 juta subscriber Tirta Bersitama. Sukses buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.